Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam segmen Anda Harus Tahu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas satu topik tentang siapakah anak-anak Allah dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya ingin membacakan bagian ini sebelum kita membahasnya lebih jauh lagi. Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita, siapakah anak-anak Allah di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ada beberapa pandangan yang bisa kita coba simak melalui segmen ini. Yang pertama, bahwa anak-anak Allah itu dikatakan itu adalah dongeng kuno, ya. Jadi ada sebagian yang berkata itu adalah dongeng kuno di mana dewa bergaul dengan manusia. Nah, kemudian ada pandangan yang kedua bahwa anak-anak Allah di situ adalah anak-anak raja atau kaum bangsawan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa anak-anak Allah itu adalah anak-anak laki-laki Allah. Saya ulang, anak laki-laki Allah, ya. Kemudian yang keempat, anak-anak Allah itu merupakan keturunan Set yang kita lihat di dalam Kejadian pasal 4 maupun Kejadian pasal 5. Kemudian yang berikut itu adalah malaikat. Kalau saudara perhatikan, ada 5 paling tidak pandangan yang seringkali kita dengar tentang siapakah anak-anak Allah di dalam kitab Kejadian, khususnya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita akan mencoba melihat bagian-bagian ini. Tentu nanti di dalam akhir segmen ini kita akan mengambil keputusan siapa yang dimaksud. Dan saya ingin katakan bahwa karena segmen ini cukup panjang, maka segmen ini akan kita bagi dalam 2 part. Ini part yang pertama. Kita kembali kepada pandangan yang pertama tadi, bahwa anak-anak Allah itu dewa yang bergaul dengan manusia. Jadi itu adalah mitos atau dongeng. Pada umumnya pandangan ini dikemukakan oleh teolog-teolog liberal yang tidak menerima otoritas kebenaran firman Tuhan, khususnya kitab Kejadian. Sehingga kalau saudara menganut pandangan ini, mau tidak mau kita sedang mengorbankan apa yang kita maksud atau yang kita sebut dengan otoritas kitab Kejadian itu sebagai fakta sejarah, atau kitab Kejadian itu bukanlah merupakan firman Tuhan. Jadi saudara silahkan dipertimbangkan. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, anak-anak raja. Ya, anak-anak raja berarti kalau kita membaca Kejadian 6 ayat 1 sampai 4, itu berarti itu terjadi perkawinan antara anak-anak raja, khususnya kaum bangsawan, dengan manusia atau rakyat jelata.
Namun sayangnya kalau kita mencoba membaca di sepanjang perjanjian lama, rasa-rasanya pandangan ini tidak mendapat dukungan secara implisit maupun secara eksplisit. Jadi pandangan ini ya boleh-boleh saja tetapi tidak ada dukungannya di dalam Alkitab. Kemudian yang ketiga, anak laki-laki Allah. Nah, apa dasar dari pandangan ini? Pandangan ini berpikir bahwa laki-laki itu kan diciptakan oleh Allah secara langsung. Allah sendiri yang membentuk manusia, khususnya laki-laki, atau dalam konteks kejadian itu Adam, ya, dari debu tanah dan seterusnya. Sedangkan anak perempuan itu adalah manusia yang diambil dari laki-laki. Nah, ini dasar pandangannya. Tetapi apakah ini memiliki dukungan dari Alkitab? Rasa-rasanya juga tidak ada seperti itu, ya. Kemudian kalau kita memperhatikan juga misalnya pandangan yang paling banyak diterima, maka saudara perhatikan saya sengaja memberi warna yang berbeda dengan dari dua pandangan terakhir. Itulah tentang keturunan Set. Keturunan orang-orang yang saleh, keturunan orang-orang yang takut Tuhan. Kalau kita melihat dalam konteks Kejadian pasal 4, di mana sesudah Adam berdosa, kemudian dia melahirkan anak-anak, dan salah satu anaknya itu diberi nama Set. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan, ini pandangan yang juga dominan. Mengapa? Karena kalau kita lihat pandangan ini didasarkan pada konteks dekatnya, yaitu Kejadian pasal 4 dan Kejadian pasal yang ke-5. Ya. Nah, apakah memang ini dapat diterima? Karena pandangan ini beranggapan bahwa perkawinan antara anak-anak Allah itu adalah perkawinan antara keturunan Set, orang-orang saleh, dengan manusia yang biasa. Jadi ini perkawinan yang sangat alami sekali. Nah, tetapi sekali lagi apakah ini bisa kita terima? Kemudian kalau kita perhatikan juga memang di dalam konteks Alkitab secara keseluruhan, secara terus-menerus, baik di PL maupun di PB, ada peringatan-peringatan, ya. Kalau kita memperhatikan bahwa manusia, khususnya orang-orang percaya, tidak boleh mengawini orang-orang yang tidak seiman atau orang yang tidak percaya. Apakah itu di PL maupun di dalam PB. Sehingga kalau kita lihat konteks Kejadian pasal 6 tentang keberdosaan manusia, maka penganut pandangan ini berkata ini lebih tepat, ya, anak-anak Allah ini lebih tepat dikenakan kepada keturunan Set. Jadi keturunan Set yang juga disebut di situ mengambil istri mereka dari keturunan Kain. Nah, tetapi sekali lagi rasa-rasanya pandangan ini pun sulit untuk kita terima. Nah, kemudian kita lihat pandangan yang terakhir. Anak-anak Allah itu adalah malaikat. Nah, coba kita perhatikan. Maka kita akan bertanya, dari 5 pandangan ini, ada 2 pandangan yang dominan, dan 1 pandangan yang harus kita ambil sebagai pandangan yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Maka pertanyaannya dalam sesi ini adalah mana pandangan yang sesuai dengan konteks Alkitab? Ya, mana pandangan yang sesuai dengan konteks Alkitab? Maka coba kita perhatikan. Ya, kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang saya sudah bacakan tadi, maka kita mulai dari konteksnya. Konteks ayat itu dimulai dengan perkembangan umat manusia. Pertambahan secara berlipat ganda penduduk dunia yang telah diciptakan oleh Tuhan. Itu yang kita bisa baca dari ayat yang pertama. Ya. Namun kita lihat dari sisi bahasa asli, kata manusia yang dipakai di dalam ayat 1 itu digunakan bahasa yang bisa berarti umat manusia secara umum, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada pemakaian yang spesifik ketika bicara manusia dalam ayat 1, itu bicara tentang umat manusia secara umum. Tidak bisa dijelaskan atau dikategorikan manusia di situ
adalah keturunan Set maupun keturunan Kain. Dan saya sangat yakin kalau kita memperhatikan bagian-bagian itu, tentu manusia yang ada dalam konteks kitab Kejadian pasal 6 tidak terbatas kepada keturunan Set dan Kain. Tentu ada begitu banyak, bahkan menurut pandangan para ahli, ada jutaan orang yang telah hadir dari banyak keturunan Adam. Karena memang di Alkitab tidak semua nama dari keturunan Adam disebutkan. Pastilah Alkitab memiliki tujuan tentang hal ini. Nah, kemudian dengan demikian kata manusia tidak dapat dibatasi untuk anak-anak Kain, ya. Jadi sekali lagi, jadi kata manusia di situ karena yang dilahirkan itu anak-anak perempuan, maka itu tidak dapat dibatasi kepada anak-anak Kain. Ya, itu bisa juga bicara tentang anak-anak Set, bisa anak-anak Kain, tetapi juga bisa bicara tentang keturunan yang tidak disebutkan di dalam Alkitab. Sekali lagi pertanyaan saya, apakah memang hanya ada 2 nenek moyang dari anak-anak Adam? Ya, Set dan Kain. Kemudian kata Ibrani yang kedua yang kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4 itu dipakai istilah yang juga umum dengan kata bat. Ya. Penekanan di bagian yang kedua ini, anak perempuan dilahirkan bagi mereka. Ini adalah anak perempuan dari manusia secara umum. Jadi anak perempuan itu bisa anak perempuannya Set, bisa anak perempuannya Kain, bisa anak perempuan anak-anak Adam yang tidak disebutkan dalam teks itu. Nah, maka kalau kita memperhatikan ekspresi kata tersebut tidak dapat dibatasi kepada keturunan Kain saja. Sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak orang, sehingga mereka menyimpulkan anak-anak Allah itu anak-anak Set, anak-anak perempuan itu adalah keturunan Kain. Tetapi dari gramatikal kata bat itu tidak dapat diklasifikasikan seperti itu. Karena kata bat itu selalu berarti anak-anak perempuan dalam konteks yang umum. Nah ini, maka ayat 1 sebagaimana yang saya sudah bacakan untuk kita tadi dapat berbunyi, manusia atau umat manusia berlipat ganda dan anak perempuan atau perempuan secara umum lahir bagi mereka. Kalau kita membaca dari konteksnya seperti itu kira-kira. Nah, perbedaan ayat 1 bukanlah antara anak laki-laki Set, ya. Jadi perbedaan dalam ayat 1 itu menjelaskan seperti itu, bukanlah perbedaan antara anak laki-laki Set dan anak perempuan Kain, tetapi penekanannya pada perempuan atau anak perempuan sebagai bagian dari umat manusia secara umum yang mencakup baik keturunan Set maupun keturunan Kain. Jadi kalau kita jujur kepada konteks dan teks Kejadian 6 ayat 1 sampai 4, baik manusia tetapi sekaligus juga anak-anak perempuan, itu tidak bisa kita katakan ini hanya anaknya Set, ini anaknya Kain, karena gramatikalnya tidak memberi dukungan seperti itu. Ya. Nah, maka pandangan yang paling dapat diterima, anak-anak Allah itu sama dengan malaikat. Itu pandangan yang dapat diterima, yang memiliki banyak bukti di dalam Alkitab, yang juga merupakan pandangan yang saya yakini sesuai dengan kebenaran Alkitab. Anak-anak Allah itu sama dengan malaikat. Kalau saudara perhatikan, ayat 2 itu sebenarnya sedang menjelaskan satu peristiwa perkawinan campur. Ya, perkawinan yang tidak ideal. Mengapa? Karena konteksnya juga memang adalah ketika manusia itu dalam keadaan dosa. Kalau kita perhatikan ayat yang kelima dari Kejadian pasal 6. Prasa kunci pertama itu adalah anak-anak Allah. Kalau saudara perhatikan, di seluruh perjanjian lama, istilah anak-anak Allah selalu digunakan untuk malaikat.
memang tidak terlalu banyak, tetapi kalau kita membaca seluruh perjanjian lama, istilah anak-anak Allah itu digunakan untuk malaikat. Nah, misalnya, kalau kita membaca Kejadian pasal 6 ayat 2 dan 4 itu sudah jelas tadi ya. Kemudian kita membaca Ayub pasal 1 ayat yang ke-6, pasal 2 ayat yang pertama, kemudian Ayub pasal 38 ayat 7. Di sana dijelaskan tentang anak-anak Allah itu merupakan atau menunjuk kepada malaikat. Bahkan kalau kita membaca misalnya juga istilah yang mirip yang memiliki arti yang sama, ada istilah Bar Elohim, itu dipakai oleh Daniel pasal 3 ayat 25 dalam peristiwa ketika Daniel dan Daniel dan kawan-kawan itu dimasukkan ke ke perapian yang menyala-nyala oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian Raja Nebukadnezar melihat ada satu sosok yang keempat yang disebut di situ Bar Elohim atau anak-anak yang perkasa, ya. Kemudian kalau kita memperhatikan juga di dalam Mazmur pasal 29 ayat 1 dan pasal 89 ayat 6, di situ juga dijelaskan istilah Bene Elim, ya. Jadi kalau kita lihat seluruh referensi-referensi dalam perjanjian lama, anak-anak Allah itu selalu dikenakan kepada malaikat, baik dalam bentuk tunggal maupun dalam bentuk jamak. Ini yang bisa kita lihat. Nah, kita lanjutkan. Dalam perjanjian baru memang istilah anak-anak Allah itu mengalami perluasan arti. Ya, kita perhatikan. Misalnya kalau kita membaca Yohanes 1 ayat 12. Ya, setiap orang yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Berarti setiap orang percaya dalam PB itu disebut anak-anak Allah. Ya, kemudian kalau kita membaca juga dalam Roma 8 ayat 14, mengapa disebut anak-anak Allah? Karena kalau kita lihat orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang diciptakan di dalam Yesus Kristus. Maka kalau saudara baca salah satu referensi tentang anak Allah yang diambil dari PL, dicatat di dalam PB, itu adalah Adam. Ya. Dalam Lukas pasal 3 ayat 38 kita bisa melihat. Jadi istilah itu memang diperluas, ya. Tetapi kalau saudara perhatikan, ya, Bene Elohim yang dicatat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 2 dan 4, ya, adalah istilah yang selalu digunakan untuk malaikat. Jadi walaupun dia memiliki perluasan di dalam PB, tetapi secara konsisten di dalam perjanjian lama itu menunjuk kepada malaikat. Bukan berarti ada pertentangan antara PL dan PB, selalu konsisten. Nanti kita akan lihat beberapa alasan lain, ya. Sehingga baik keturunan Set maupun orang percaya dalam Kejadian tidak disebutkan anak-anak Allah dalam pengertian rohani apapun, kecuali Adam sendiri dan para malaikat. Ya, mengapa? Ini pertanyaannya. Ya, jadi kalau kita memperhatikan, orang percaya di dalam PL misalnya dikenakan kepada siapa? Bangsa Israel. Ya, keturunan Set misalnya. Itu tidak pernah dicatat sebagai anak-anak Allah. Ya, kecuali satu tokoh, yaitu Adam dan para malaikat. Mengapa? Karena ketika kita bicara tentang Adam dan para malaikat, itu bicara tentang pribadi-pribadi yang diciptakan oleh Tuhan secara langsung. Ya, jadi saudara perhatikan bahwa Adam itu tidak pernah dilahirkan, tapi diciptakan. Ya, walaupun dalam satu kesempatan saya mendengar ada istilah bahwa dikatakan salah satu satu bentuk kelahiran yaitu Adam. Wah, ini satu pemahaman yang tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Ya, jadi kita bisa melihat bagian ini. Kita bisa lihat contoh-contoh misalnya Mazmur 148 ayat 2, ayat yang kelima, Mazmur 104 ayat 4, kemudian Kolose 1 ayat 16 dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikut yang bisa kita lihat ungkapan dalam ayat-ayat itu
Maka anak-anak perempuan, ya, manusia, ini adalah istilah yang umum sekali lagi. Jadi tidak terikat pada satu generasi Set, tetapi juga generasi Kain, tetapi istilah ini terkait kepada seluruh wanita dalam konteks yang umum. Ya, ini yang bisa kita lihat. Nah, sehingga ayat 2 itu, ya, kalau kita perhatikan ayat 2 dari Kejadian pasal 6, Saudara, maka itu tidak harus ditafsirkan sebagai laki-laki saleh yang kawin dengan perempuan yang tidak saleh. Nah, ya kan? Ini kan jadi pertanyaan ini kan jadi agak tidak tepat. Akankah laki-laki yang benar-benar saleh menikahi wanita yang tidak saleh? Ini jadi pertanyaan. Anak perempuan manusia secara sederhana berarti wanita, dan anak-anak Allah itu mengacu pada malaikat. Ini yang kita bisa lihat. Maka jika anak-anak Allah adalah malaikat, sebagaimana digunakan dari contoh-contoh yang saya sudah jelaskan pada bagian sebelumnya, maka ayat 2 berbicara tentang malaikat yang jatuh kawin dengan wanita atau anak-anak perempuan manusia. Nah, perkawinan dalam ayat 2 itu kalau saudara perhatikan, ya, anak-anak Allah mengambil siapa saja yang disukai mereka dan seterusnya, itu adalah perkawinan yang tidak ideal karena konteksnya, ya toh. Nah, tidak ada catatan, jadi sifatnya itu satu arah, karena tidak ada catatan di Alkitab kita, ya, bahwa putri Allah menikah dengan putra manusia. Ya, kalau seandainya itu anaknya Set, ya, anak-anak Allah itu, pertanyaan saya, apakah Set hanya memiliki anak laki-laki? Tentu tidak. Harusnya kalau itu anaknya Set, maka harus ada juga kalimat di dalam Alkitab, putri-putri Allah mengambil putra-putra manusia. Ya kan? Tetapi di Alkitab kita tidak dicatat. Maka sangat logis dan sekaligus teologis bahwa anak-anak Allah itu bicara tentang malaikat. Ya. Jika yang dimaksudkan perkawinan anak-anak Allah, ya. Kalau anak-anak Allah itu keturunan Set dengan anak-anak perempuan keturunan Kain, seharusnya tidak terjadi perkawinan hanya satu arah. Ya. Karena tidak dicatat, sekali lagi tidak ada catatan, ya, wanita saleh dengan laki-laki fasik. Jadi ini sangat tidak kena mengena. Maka ini yang kita bisa lihat. Kemudian alasan lain, ya, alasan lain dari bagian ini mengapa itu malaikat, konteksnya dengan jelas berbicara tentang perkawinan yang tidak normal, yang tidak wajar dan jahat. Dan ini yang menjadi penyebab, nanti kalau kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya, air bah diturunkan Tuhan atas seluruh umat manusia kecuali Nuh dan keluarganya. Untuk bagian yang pertama ini saya akhiri sampai di sini dengan satu kesimpulan, anak-anak Allah yang dimaksudkan di dalam pembacaan Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 itu bicara tentang malaikat dengan beberapa argumentasi yang saya berikan. Nanti pada part 2 kita akan mencoba memberi pembuktian secara eksternal, tetapi juga alasan-alasan banyak orang untuk menolak pandangan bahwa itu malaikat kita akan lihat dalam part yang kedua. Biarlah kiranya Anda harus tahu, ya, atau tepatnya segmen Anda harus tahu melalui channel Boker Top ini atau Boker Top channel ini dapat memberi pemahaman kepada kita tentang anak-anak Allah dalam konteks Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4. Tuhan Yesus memberkati. Salam.